الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kajian kitab Qasasul Anbiya, kitab yang berbicara tentang kisah para nabi, hasil karya dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Pagi hari ini insyaallah kita akan mengambil bagian akhir dari kisah Nabi Nuh alaihi salam. Bagian akhir dari kisah tersebut terdiri dari dua poin. Pertama adalah ibadah Nabi Nuh dalam Al-Quran, dan yang kedua adalah wasiat Nabi Nuh jelang kematian. Tentu ada bagian-bagian kisah yang tidak mengandung pelajaran dan itu akan kita lewatkan. Misal, berapa lama banjir bandang itu terjadi? Ulama-ulama kita menyebutkan riwayat itu berlangsung 100 sekian hari, artinya hampir 3 bulan lebih. Tapi apakah nilai pelajaran dalam jumlah hari-hari tersebut? Berapa usia Nabi Nuh sebelum banjir bandang terjadi? 400 sekian tahun. Setelah banjir bandang selesai, 300 sekian tahun. Tapi ini kan soal usia, soal angka-angka, ini enggak ada hubungannya dengan pelajaran. Maka bagian-bagian yang tidak mengandung pelajaran akan kita lewatkan saja. Kita akan fokus pada bagian-bagian kisah yang ada hubungannya dengan pelajaran. Sebelumnya saya ingin sampaikan di sini dalam kitab ini Imam Ibn Katsir rahimahullah menyangkal pemahaman banyak orang bahwa ketika banjir selesai, kapal Nabi Nuh pun berlabuh di sebuah bukit yang bernama Bukit Judi. Ketika itu tidak lagi ada makanan yang cukup untuk semua penghuni kapal. Apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh? Nabi Nuh alaihi salam menggabungkan semua jenis makanan, lalu kemudian dimasak menjadi bubur. Sehingga kemudian sebagian wilayah di Indonesia secara khusus ada ritual bubur Asyura. Saya nggak tahu Anda pernah dengar nggak? Karena disebut-sebut kapal Nabi Nuh ini berlabuh pada tanggal 10 Muharram. Kata Ibnu Katsir, ini pun tidak ada riwayat kuat yang mendukung itu. Betul, riwayat itu ada dalam kitab Israiliyat, Yahudi, Nasrani, Taurat dan Injil. Tapi riwayat khusus dari Nabi bahwa kapal itu berlabuh pada hari Asyura 10 Muharram, riwayat dari Nabi kita enggak ada. Riwayat dari Taurat Injil ada, tapi sulit untuk dibenarkan. Dan lebih tidak bisa lagi dibenarkan adalah pembuatan bubur tersebut. Nah, jadi kalau di beberapa daerah kami di Medan, dahulu ada ritual bubur Asyura namanya. Yaitu beberapa jenis makanan, entah 5 atau 6 jenis makanan
itu digabung, dimasak menjadi bubur untuk memperingati berlabuhnya kapal Nabi Nuh. Imam Ibnu Katsir dalam kitab ini mengatakan tidak ada riwayat bahwa Nabi Nuh menyatukan, menggabung beberapa jenis makanan untuk kemudian dibubur pada hari kapal itu berlabuh. Baik jemaah sekalian, pada intinya kisah para nabi kita akan fokus pada bagian-bagian yang menjadi pelajaran. Baik jemaah sekalian, apa ibadah atau sifat Nabi Nuh? Sifat Nabi Nuh yang menjadi ibadah Nabi Nuh. Jemaah sekalian, ada ibadah tapi tidak langsung menjadi sifat seseorang. Misalnya seseorang sholat 1 kali, itu ibadah namanya. Tapi kalau cuma 1 kali itu belum dinamakan sifat. Nah, tentu yang terbaik adalah bahwa seseorang beribadah lagi, beribadah terus, istiqamah dalam ibadah sehingga ibadah itu menjadi sifat. Contoh, ada seseorang yang memberi, dia dermawan, memberi lagi sampai kedermawanan dan ibadah itu menjadi sifat. Inilah yang terbaik. Tapi ada juga orang yang memberi 1 kali, sekali setahun, sehingga walaupun dia memberi, tapi pemberian itu tidak menjadi sifat, sehingga tidak dikatakan si fulan ini orang yang dermawan. Padahal dia memberi, karena pemberian itu tidak sering, tidak istiqamah, sehingga tidak menjadi sifat. Maka oleh sebab itu jemaah sekalian, dalam beragama kita wajib beribadah dan mengistiqamahkan ibadah sehingga ibadah tersebut menjadi sifat. Orang-orang tasawuf mengatakan ibadah apabila telah menjadi sesuatu yang permanen dalam kehidupan seorang, itu dinamakan dengan maqam. Itu dinamakan dengan maqam, tapi itu hanya sekedar istilah. Baik, istilah gampangnya, istiqamahkanlah satu ibadah sampai ibadah itu menjadi sifat bagi Anda. Kamu tahu si fulan, oh itu yang rajin sholat, nah, itu jadi sifat bagi Anda. Kamu tahu si fulan, oh itu yang dermawan orangnya. Jadi Anda memberi dan terus memberi, istiqamah memberi, sampai kemudian Anda disifati dengan memberi, dengan kedermawanan. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, apa ibadah Nabi Nuh yang kemudian disifatkan oleh Allah terhadap Nabi Nuh? Jawabannya adalah syukur. Tentu saja semua ibadah ada pada diri para nabi. Bahkan tidak ada manusia biasa yang mampu mengalahkan ibadah para nabi. Jangankan para nabi, ibadah para sahabat nabi-nabi pun tidak mungkin dikalahkan oleh manusia biasa. Bisakah Anda mengalahkan ibadah Abu Bakar? Gak mungkin. Apalagi mengalahkan ibadah gurunya Abu Bakar, yang tak lain adalah Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua ibadah terdapat dan sangat menonjol dalam diri semua nabi-nabi. Pertanyaannya, dari sekian ibadah yang menonjol dan ada dalam diri Nabi Nuh, apa ibadah yang disifatkan oleh Allah untuk Nabi Nuh? Jawabannya adalah ibadah syukur. Ini nomor 1. Anda lihat dalam ayat ketiga surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuhin innahu kana 'abdan syakura." Sesungguhnya Nuh itu adalah seorang abdan, hamba syakura, yang bersyukur. Dalam ayat ini 2 sifat Nabi Nuh disebutkan oleh Allah. Pertama, sifat rububiyah, innahu kana 'abdan. Sifat yang kedua adalah sifat syukur. Allah berfirman syakura. Jadi Allah tidaklah mengatakan innahu kana rasulan syakura. Tidak.
innahu kana nabiyyan syakura, juga bukan. Tapi Allah mengatakan innahu kana 'abdan syakura. Kenapa abdan, bukan rasulan, bukan nabiyan, atau bukan waliyan? Karena abdan, ubudiyah alias ibadah, inilah yang terpenting. Inilah yang terpenting. Maka jamaah sekalian, ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin, kata Allah, aku pun tidak menciptakan manusia melainkan agar mereka betul-betul beribadah kepada Allah. Lalu sifat kedua, Allah berfirman syakura. Nabi Nuh alaihi salam adalah seorang yang syakur. Kalau Anda sebagai orang yang bersyukur, sekedar bersyukur, Anda dinamakan dengan syakir. Tapi kalau Anda orang yang luar biasa dalam bersyukur, maka Anda dinamakan dengan syakur. Sekedar bersyukur dinamakan syakir. Tapi sangat luar biasa dalam bersyukur, itu dinamakan dengan syakur. Jemaah sekalian, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur, dalam surat Saba. Dan hanya sedikit sekali dari hamba-hambaku ini yang bersyukur. Dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan pernah menghukum kalian sepanjang kalian bersyukur dan beriman. Ini ayat ini sangat penting. Tidak akan terjadi azab untuk seseorang sepanjang ia bersyukur. Jadi kalau ada yang bertanya, bagaimana aku selamat dari azab? Bisa jadi rumah tangga ini azab ketika anak-anakku semuanya jadi preman. Bisa jadi rumah tangga ini azab ketika istriku seorang wanita yang selingkuh, seorang wanita yang jahat. Bisa jadi dalam perjalanan terjadi azab, maka terjadilah kecelakaan. Bagaimana Anda menghindari semua azab? Jawabannya Allah berfirman, in syakartum. Allah tidak akan mengazab kalian sepanjang kalian bersyukur. Makanya dalam surat Ibrahim Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, nikmat akan terus bertambah. Pintu-pintu rezeki akan semakin banyak. Jadi kalau Anda mulai mengeluh, kenapa pintu rezeki Anda tertutup? Pintu rezeki Anda sempit, evaluasi syukur. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalaulah kalian terus bersyukur, pintu rezeki akan ditambah, akan bertambah, akan terbuka semakin banyak. Wala in kafartum, tapi kalau kalian tidak syukur, kalian malah kufur, inna adzabi lasyadid. Maka azabku sangat pedih. Di mana terjadi kufur nikmat, di situ azab akan terjadi. Nanti sampai di rumah, Anda sarapan pagi, tiba-tiba nasi uduk masih habis separuh lagi kemudian dibuang. Tunggulah, insya Allah azab akan terjadi dalam rumah tangga Anda. Bagi Anda mungkin uang 500 perak ini kecil, nggak bermanfaat. Anda lupa, meskipun itu 500 perak, itu tetaplah pemberian Allah. Tapi mungkin Anda berpikir 500 perak apa gunanya bagi saya? 500 perak kemudian Anda pungut, Anda buang ke tong sampah. Apakah Anda lupa? 500 perak ini tetaplah pemberian Allah. Walau bagi Anda nggak berarti, azab akan terjadi. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, ayat dalam surat Ibrahim ini, begitupun sebelumnya, renungkan baik-baik. Bahwa Allah tidak pernah menghukum seseorang kecuali ketika dia sudah tidak bersyukur lagi. Lalu dalam surah Ibrahim Allah mengatakan, kalau kalian tidak bersyukur, azabku sangat pedih. Maka sikap-sikap tidak bersyukur mengundang azab. Lalu bagaimana Anda bersyukur? Syukur itu dua.
sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh menjauhi dosa. Itulah syukur. Itulah syukur. Maka Anda hari ini salat subuh, itu syukur. Nanti Anda salat zuhur, syukur. Semakin banyak Anda ibadah, semakin sempurna Anda bersyukur. Aisyah radhiyallahu anha melihat Nabi kita alaihi salatu wassalam menjalankan salat malam sehingga kaki beliau bengkak. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, engkau melakukan salat malam sampai kedua kakimu bengkak. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Padahal engkau tidak punya dosa. Semuanya sudah diampuni oleh Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu 'abdan syakura?" Wahai Aisyah, aku jalankan salat malam sehingga sepasang kakiku menjadi bengkak. Semua ini hanya untuk aku menjadi seorang hamba yang bersyukur. Hanya untuk aku menjadi seorang hamba yang bersyukur. Jadi kalau Anda bertanya, salat sunnah orang-orang yang bersyukur adalah salat sunnah malam. Sekali lagi, apa salat sunnah dalam kehidupan orang-orang yang bersyukur? Jawabannya adalah salat malam. Maka Nabi salat malam sampai kakinya bengkak. Beliau mengatakan ini adalah syukur kepada Allah Azza. Sekali lagi, salat sunnah orang-orang yang betul-betul bersyukur adalah salat sunnah malam. Anda bertahajud. Kalau tidak bisa bertahajud, lakukanlah witir. Karena dua-duanya sama-sama dinamakan qiyamul lail. Artinya ada qiyamul lail minimalis, sekadar witir. Dan ada qiyamul lail yang maksimal, tahajud dan witir. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, bahkan sebagian ulama mengatakan salat sunnah fajar pun bagian dari qiyamul lail. Karena qiyamul lail semua salat sunnah antara isya dan subuh itu dinamakan qiyamul lail. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, bagaimana kita bersyukur? Antara lain bersyukurlah dengan banyak menjalankan salat duha. Maka salat sunnah kedua orang-orang yang bersyukur adalah menjalankan salat sunnah duha. Maka Nabi SAW bersabda bahwa di tubuh kalian terdapat 360 persendian dan masing-masing menuntut syukur. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana bersyukur atas 360 persendian yang banyak ini?" Kata Nabi SAW, "Cukuplah kalian lakukan 2 rakaat duha." Nah, jadi inilah 2 salat sunnah dari orang-orang yang bersyukur. Kalau Anda ingin betul-betul bersyukur, jangan tinggalkan lagi 2 salat sunnah ini. Salat sunnah malam, tahajud dan witir, dan yang kedua adalah salat sunnah duha. Yang kedua, bagian dari syukur jamaah sekalian adalah banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Begitu Anda ambil baju, Masya Allah, saya punya baju, bajunya pun bagus, harganya pun mahal, ucapkan alhamdulillah. Maka Nabi kita ajarkan apabila seseorang memakai baju baru, apa bacaannya, apa doanya? Ini baju baru, ini peci baru, ini kain baru. Apa bacaan ketika pertama kali Anda memakai baju baru? Ikut bersyukur enggak? Alhamdulillahillazi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Pantasan Anda enggak sering ganti baju baru karena Anda enggak tahu doanya. Ingat jamaah sekalian, dengan ilmu itulah rezeki datang. Kalau Anda tahu doa baju baru, insya Allah baju baru Anda akan sering. Anda akan sering baju baru. Kenapa? Karena dengan ilmu rezeki datang. Anda tahu ilmunya bagaimana memakai baju baru. Ilmu itu pun Anda ajarkan, Anda amalkan, maka tidak mungkin Allah berikan Anda ilmu lalu Allah enggak berikan amalnya.
Dan amalnya Allah berikan Anda baju baru. Kemarin ada seorang kawan, beliau bertanya, gimana caranya saya bisa haji, saya bisa umroh? Saya bilang, orang yang ingin umroh, orang yang ingin haji, tidak banyak yang tahu caranya. Rata-rata orang yang ingin haji dan umroh, caranya pertama nabung uang. Salah. Bukan itu langkah pertama untuk bisa haji dan umroh. Apa langkah pertama? Ilmunya dulu. Mulai selesai kajian ini nanti Anda pergi ke pasar, carikan buku manasik umrah dan manasik haji. Hari ini saya ada manasik di Al Jannah sana. Tapi manasik untuk jamaah tahun ini. Jemaah sekalian, begitu Anda udah ngerti secara mendalam bagaimana cara umrah, apa zikir-zikir dalam umrah, begitu ilmunya Anda udah paham, Allah berikan rezekinya. Allah berikan rezeki setelah Anda dapatkan ilmunya. Begitupun dengan haji. Anda gak usah takut program pemerintah, undang-undang pemerintah baru bisa berhaji 20 tahun. Ya kan? Masuk tabungan hari ini dapat jatah dengan uang setor 30 juta. Dan Anda dapat jatah porsi 20 tahun lagi baru berangkat. Syukur-syukur, bukan syukur-syukur sih. Kecuali kalau ada banyak yang wafat, porsi Anda menjadi maju. Kalau Anda naik haji menggunakan undang-undang pemerintah 20 tahun, 20 tahun besok Anda rematik, 20 tahun besok asam urat udah luar biasa. Jangan gunakan cara itu. Caranya bagaimana? Beli buku manasik. Anda pelajari sampai Anda faham secara mendalam. Begitu Anda udah ngerti dan faham secara mendalam, Allah akan berikan rezekinya. Allah akan berikan rezekinya. Yang terpenting sekarang, lakukan sesuatu yang membuat rezeki itu terbuka, yaitu ilmu, yaitu faham. Baik, kembali kepada kajian kita. Jadi kalau Anda kurang sering ganti baju baru, karena memang ilmu baju baru Anda nggak tahu. Ya, ilmu baju baru yaitu ketika memakai baju baru pertama kali, bacakanlah zikir yang berbunyi Alhamdulillah alladzi kasani hadza tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Baik. Maka di antara bentuk syukur, cara bersyukur, banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Terkait ayat ketiga dalam surat Al-Isra di mana Allah menyebutkan Nabi Nuh abdan syakura, Imam Mujahid berkata, Nabi Nuh alaihi salam tidak pernah menikmati pemberian Allah kecuali dengan alhamdulillah. Maka apabila Nabi Nuh akan memakai baju, alhamdulillah ada baju. Apabila Nabi Nuh berjalan ternyata kaki ini tidak terkendala dengan sakit, alhamdulillah. Apabila beliau menggerakkan tangan ternyata tidak terkendala oleh sakit, beliau gerakkan tangan, alhamdulillah. Misalnya nanti Anda buka botol aqua, Anda haus dan Anda botol aqua. Begitu Anda buka, Masya Allah, tangan Anda bergerak, bisa membuka botol aqua. Akhirnya Anda pun minum, puas. Ucapkan alhamdulillah, tanganku sehat, punya kekuatan hingga botol aqua ini terbuka dan aku bisa minum dan puas. Jadi apapun nikmat Allah, begitu Anda sadari segera ucapkan alhamdulillah. Anda naik mobil, begitulah sampai di pintu tol Anda bayar tol, ternyata tol Anda ada, alhamdulillah. Anda punya motor dan harus beli bensin, begitu lihat uang ternyata ada uang beli bensin, alhamdulillah. Kapanpun Anda akan menggunakan nikmat, segera ucapkan alhamdulillah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Innallaha la yarda 'anil 'abd idza akala al-akalata fayahmadullah 'alaiha aw yashrabu asy-syurbata fayahmadullah 'alaiha."
Sesungguhnya Allah benar-benar ridha dengan seorang hamba apabila ia makan, dia ucapkan alhamdulillah. Apabila ia minum, dia ucapkan alhamdulillah. Apakah khusus makan dan minum? Tidak. Tidak. Bahkan ya, ketika seseorang selesai hubungan badan, Anda sudah sampai di puncak terdapat Masjid Ta'awun. Paham maksud saya? Anda hubungan badan dan Anda sudah sampai ke puncak. Apa yang Anda ucapkan saat itu? Alhamdulillahilladzi ja'ala minal ma'i basyara. Jadi alhamdulillah itu satu, tapi ragamannya banyak. Alhamdulillah baju baru tadi ada. Nah, sekarang ketika Anda selesai hubungan badan, alhamdulillah alladzi ja'ala minal ma'i basyara. Segala puji bagi Allah yang menciptakan dari air hina ini manusia. Baik, jadi banyak-banyak beralhamdulillah. Setiap kali Anda menikmati pemberian Allah, ucapkan alhamdulillah. Anda buka pintu rumah dan sinar matahari kemudian masuk, alhamdulillah. Jadi Imam Mujahid rahimahullah menafsirkan ayat ketiga dalam surat Al-Isra bahwa Allah menyebutkan Nabi Nuh abdan syakura karena tidak pernah Nabi Nuh menikmati pemberian Allah, menggunakan pemberian Allah kecuali dengan alhamdulillah. Anda ambil handphone dari saku. Ini handphone baru. Kemarin jelang lebaran Anda beli. Anak-anak lebaran dengan baju baru, biarlah saya lebaran dengan handphone baru. Lumayan harganya 15 juta. Jangan ambil dan main, tapi ambil dan ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Jemaah sekalian, Allah berikan Anda nikmat agar jalan syukur bagi Anda menjadi lebih mudah. Allah berikan Anda nikmat agar jalan syukur bagi Anda menjadi mudah. Maka jangan sampai Allah berikan nikmat tapi Anda enggak menemukan jalan syukur. La haula wala quwata illa billah. Ini azab yang akan terjadi. Nah, dan di antara bagian terpenting dari syukur menjauhi maksiat. Maka orang-orang yang bermaksiat tidak dinamakan bersyukur. Kenapa? Karena tidak ada maksiat tanpa menggunakan nikmat Allah. Sewaktu Anda gibah, Anda menggunakan lidah, bukan? Bukankah lidah itu nikmat yang Allah berikan kepada Anda? Ketika orang ini berjudi, dia menggunakan uang, bukankah uang ini nikmat dari Allah? Semua pelaku-pelaku maksiat tidak dinamakan bersyukur, karena semua maksiat mereka menggunakan nikmat Allah. Maka sejatinya orang bersyukur itu enggak berdosa. Karena untuk berdosa, ingat, tidak ada dosa yang bisa Anda lakukan tanpa nikmat. Tanpa nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang fikiran nakal, syahwat mengatakan, coba kau lihat gambar yang macam-macam. Anda ambillah telepon, Anda ambillah handphone, Anda berselancar di dunia internet untuk melihat aurat-aurat wanita. Handphone Allah yang ngasih. Mata Anda dan mata Anda sehat, Allah yang ngasih. Pemberian Allah kemudian menjadi jalan Anda untuk maksiat. Maka semua pelaku maksiat bukanlah orang yang bersyukur. Karena tidak ada maksiat tanpa nikmat Allah. Maka di balik maksiat ada azab. Karena tindakan maksiat itu tidak syukur, dan kalau tidak syukur adalah azab. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati. Lalu di bagian dari syukur, bagaimana Anda bersyukur? Di antara bagian syukur jemaah sekalian, lakukanlah sujud syukur untuk nikmat yang baru. Ada dua nikmat. Nikmat yang Anda miliki sejak lahir, ini namanya nikmat mustamirrah. Ada nikmat yang Anda enggak miliki tadinya, tahu-tahu Anda miliki, ini namanya nikmat mustajiddah.
Kalau nikmat yang Anda miliki dari lahir, syukurnya adalah dengan salat wajib. Anda salat wajib, zuhur, asar, ini semuanya syukur terhadap nikmat yang Anda peroleh dari sejak kelahiran. Nah, adapun nikmat yang tiba-tiba Anda peroleh, Anda pulang ke rumah, tahu-tahu ada yang ngasih uang 1 miliar. Mungkin gak sih? Mungkin gak? Kalau Anda lihat saya gak mungkin. Tapi kalau Anda lihat Allah itu mungkin. Saya kemarin hari Sabtu menyelesaikan persoalan seorang warga negara asing. Lalu ada kawan saya yang juga ikut bantu. Kata beliau, Ustaz, Syekh ini kemana-mana naik apa? Saya tanya, Syekh kamu kemana-mana naik apa? Kata dia, saya kemana-mana naik Grab. Kadang-kadang Grabnya mau datang, kadang-kadang enggak, karena lokasi rumah saya susah. Ini kawan saya langsung telepon showroom. Saya pesan Fortuner baru sekarang. Kata showroom, harus inden Pak, enggak bisa. Ya sudah, kirimkan Alphard sekarang. Detik itu juga, berapa harga Alphard? 1 miliar lebih, dan dia bayar 1,2 miliar. Saat itu juga laki-laki orang Arab, suku orang Arab ini langsung dikasih, Syekh kemana-mana sekarang pakai mobil ini. Maka jamaah sekalian, rezeki itu dari Allah Azza wa Jalla. Tadi dalam ayat kita bacakan, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun fa wa rabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqq mithla ma annakum tantiqun. Allah berfirman, rezeki kalian ada di langit. Rezeki kalian ada di tangan Allah. Jangan melihat rezeki Anda di bumi, di tangan manusia. Itu yang membuat rezeki Anda enggak pernah datang. Anda ingin uang 1 miliar, Anda pikir coba kalau Pak Jokowi datang ngasih. Aduh, Anda ingin rezeki 1 miliar, lalu yang Anda bayangkan Pak Jokowi datang. Rezeki Anda di bumi, rezeki Anda di tangan manusia, pantas Anda enggak dapat rezeki. Coba kalau tiba-tiba hari ini ada orang ngasih uang 500 juta sesuai uang. Ada orang datang ngasih uang, Anda ngerti gak syukur? Kenapa Anda melihat uang 500 juta orang datang? Semua keinginan Anda jangan lihat di tangan manusia, semuanya di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, rezeki kalian di tangan Allah. Jangan melihat manusia, menoleh kepada manusia, harapkan manusia. Itu laki-laki Arab yang saya ceritakan tadi, benar-benar enggak mimpi tiba-tiba punya mobil senilai 1,2 miliar. Mimpi enggak dia? Enggak mimpi. Tapi insya Allah saya yakin beliau ini punya ibadah yang bagus kepada Allah, sehingga kemudian Allah menghalau saya dan teman saya menjumpai dia. Dan akhirnya teman saya bilang, Syekh ini kendaraan silahkan dipakai. Saya bilang, berapa kau beli? Kata dia, tadi saya beli 1,2 miliar karena udah dipakai usianya beberapa bulan. Beberapa bulan. Alphard terbaru. Tapi bagi Allah apa yang susah? Maka kalau Anda berharap rezeki Anda dari Pak Jokowi uangnya banyak, beliau presiden kita. Tapi betapa susahnya dapat rezeki dari manusia, karena manusia bukan pemilik rezeki. Betul tidak? Nah, jadi ini kita nih lalai lah namanya ya. Saya nggak katakan kita ini apa. Kita ini lalai. Sering kita cari rezeki dari orang yang bukan pemilik rezeki. Dan kita nggak minta rezeki kepada pemilik rezeki itu sendiri, yaitu Allah Azza wa Jalla. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, lalu apabila tiba-tiba Anda mendapatkan rezeki, nikmat, tadi saya bilang kalau nikmat yang Anda dapatkan dari lahir, syukurnya adalah salat wajib. Adapun rezeki dan nikmat yang tiba-tiba Anda dapatkan, maka syukurnya adalah sujud syukur. Sujud syukur. Ya, tiba-tiba nih ada yang datang ke rumah, Bapak masih ngontrak? Iya, Bapak pindahlah ke perumahan. Saya udah siapkan Bapak rumah. Begitu datang ternyata rumahnya Masya Allah 5 miliar. Anda mau gak rumah 5 miliar? Mau gak?
Tapi nggak lama tinggal di sana, jangan lupa. Silakan ambil kalau ada yang ngasih, tapi nggak lama tinggal di sana. Mungkin 2 hari, mungkin setahun, mungkin 2 tahun. Jadi jangan karena rumah bagus, akhirnya lupa bahwa itu akan berakhir. Makanya Al-Quran mengatakan, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah, kesenangan dunia ini, semua kesenangan dunia menipu. Kenapa menipu? Karena berakhir. Ya, saya punya anak, itu kesenangan banget. Tapi Allah udah bilang menipu kesenangan dunia. Tiba-tiba anak saya wafat. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Apa yang terjadi? Saya menangis, saya sedih, seolah-olah nggak pernah ada nikmat yang bernama anak. Semua nikmat berakhir dengan air mata. Karena boleh jadi nikmat itu yang pergi, atau mungkin ada yang pergi. Tapi tidak ada nikmat yang tidak berakhir. Dan ketika nikmat itu telah sampai di akhir, kita menangis, kita bersedih. Mungkin seminggu, mungkin sebulan, mungkin setahun kita sedih, menangis, seolah-olah gak pernah ada nikmat. Kita kemudian membayar nikmat dengan air mata setahun penuh. Anda tahu di mana nikmat tidak pernah berakhir? Di mana? Di surga. Maka Allah berfirman, khairu wa abqa. Nikmat surga itu lebih baik, wa abqa, dan kekal. Nikmat dunia ini tidak kekal. Usia muda kita, masya Allah, anak kadang-kadang kalau lihat orang berlari, masya Allah, nikmat muda, nikmat sehat. Kita udah nggak punya. Bagaimana nikmat sehat ini berakhir? Saya ketemu dengan seorang laki-laki, namanya lupa, orang Inggris. Saya ketemu di Sulawesi. Saya bilang, misi Anda ke Sulawesi? Kata dia, saya baru memenangkan lari tercepat 2 jam, jarak tempuh 48 km. Ada yang kuat nggak? Berlari 48 km 2 jam. Dia tercepat. Terus saya dapat hadiah dari kerajaan Inggris sekian miliar. Terus saya udah bertekad semua hadiah ini untuk membangun rumah orang-orang miskin. Maka saya ketemu dengan beliau, ya, dalam rangka membangun ini semua. Nah, Ramadan kemarin kita hubungan lagi, apa kabar? Kata dia, pemerintah Inggris membuat lomba lari bagi orang yang berpuasa, sekian 40 sekian kilometer gitu. Nah, kalau saya menang, kita ketemu lagi di Sulawesi. Jadi maksud saya jemaah sekalian adalah nikmat ini berakhir. Dan ketika nikmat itu berakhir, kita bersedih, sehingga nikmat yang membuat kita tertawa selama bertahun-tahun, kemudian kita tutup dengan air mata. Maka Allah berfirman, kesenangan dunia ini menipu. Karena dia akan berakhir dengan kesedihan kalian. Dia akan berakhir dengan air mata kalian. Nikmat tiada akhir. Wal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairu wa abqa. Kalau Anda ingin usia muda enggak berakhir di surga, masuk surga lah. Anda masuk surga enggak, insyaallah? Insyaallah gitu ya. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, itulah ibadah yang Allah bicarakan tentang Nabi Nuh. Ibadah yang menjadi sifat Nabi Nuh, yaitu ibadah syukur. Jadi kalau Anda termasuk orang yang bersyukur, miriplah Anda dengan Nabi Nuh itu. Tapi kalau Anda termasuk orang bersyukur, miriplah Anda dengan Qarun itu. Waliyadu billah. Alhamdulillah kita sudah sampaikan bagaimana cara bersyukur. Apa ucapan orang yang bersyukur? Apa sholat sunnah orang yang bersyukur? Bagaimana Anda menyambut nikmat? Dan ingat, Allah halau, Allah himpun nikmat yang tiada bisa Anda hitung, agar Anda menemukan jalan yang lebih banyak menuju syukur. Bagian terakhir dari kisah Nabi Nuh adalah hadis sahih diriwayatkan Imam Ahmad. Ini disebutkan Imam Ibnu Katsir mengenai wasiat Nabi Nuh.
Wasiat Nabi Nuh ini diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As. Kata Abdullah bin Amr bin As, kata beliau, kunna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kami pernah di samping bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'a rajulun min ahli al-badiyah. Tiba-tiba datang seorang Badawi. Seorang Badawi. Alaihi jubbatun sihan. Badawi ini datang dengan baju gamis yang sangat megah, yang sangat mewah. Mazruratun bid-dibaj. Baju gamis yang disulam dengan sutra. Yang disulam dengan sutra. Boleh nggak pakai baju yang disulam dengan sutra? Boleh. Kecuali kalau Anda sombong. Dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Naha Rasulullah 'anid dibaj illa hadza aw hadza aw hadza." Kata Umar, Rasulullah melarang memakai sutra kecuali sekedar 2 jari atau 3 jari atau 4 jari. Lebih dari 4 jari Anda nggak boleh lagi memakai sutra tersebut. Tapi sutra yang dilarang adalah sutra asli, bukan sutra buatan. Karena ada sutra yang udah diolah, bukan. Sutra olahan ini bukan yang terlarang. Yang dilarang adalah al-harirul tabi'i, kata ulama kita, yaitu sutra yang asli. Jadi Nabi SAW bersama sahabat, tiba-tiba datang seorang Badawi dengan baju gamis yang sangat megah, disulam dengan sutra asli, bukan sutra buatan. Lalu Nabi SAW mengatakan, ala inna sahibakum hadha qad wada'a kulla faris ibni faris, atau qala yuridu an yada'a faris bin faris wa rafa'a kulla ra'in bin ra'. Nabi mengatakan, laki-laki ini merendahkan orang kaya dan meninggikan orang miskin. Apa maksud Nabi? Pakaian laki-laki ini melebihi orang kaya, mengalahkan pakaian orang kaya. Pakaian laki-laki ini meninggikan orang miskin. Maksud Nabi SAW apa? Laki-laki ini sombong dengan bajunya. Lalu Nabi SAW bersabda, wahai fulan, ketika Nabi Nuh akan wafat, ausa banihi, maka beliau berwasiat kepada anak-anaknya. Anak-anak Nabi Nuh ada 4, Sam, Ham, Yafis, Kan'an. Kan'an ini enggak punya keturunan. Kan'an inilah yang tenggelam. Yafis ini punya keturunan, tapi semuanya penjahat. Keturunan Yafis inilah Juj wa Ma'juj. Sehingga hanya 2 keturunan Nabi Nuh yang berketurunan, yaitu Sam dan Ham. Kata Nabi SAW, ketika Nabi Nuh akan wafat, beliau mengumpulkan anak-anaknya. Berarti Kan'an tidak termasuk. Yang termasuk cuma 3, Sam, Ham, dan Yafis. Apa wasiat Nabi Nuh kepada anak-anaknya? Ingat, dalam situasi seseorang berwasiat, tidak mungkin seseorang wasiat kerupuk sambal. Seorang mau meninggal gitu kan, dia mau meninggal, anak-anak dikumpulkan, napas mulai ngap-ngapan, dia mengatakan, Abah berwasiat jangan banyak-banyak makan kerupuk sambal. Mungkin gak? Ketika seorang berada di gerbang kematian, lalu ia pun mengucapkan kalimat terakhir yang bernama wasiat kepada keluarga, pastilah wasiat ini tentang sesuatu yang paling penting. Pertanyaannya adalah, apakah yang paling penting menjadi wasiat Nabi Nuh alaihi salam? Nabi Nuh mengatakan, usikum bithnatain wa anhakum bithnatain. Wahai kalian anak-anakku, aku wasiatkan untuk kalian 2 hal,
dan aku larang kalian dari dua hal. Kuperintahkan dua, kularang dua. Karena ini wasiat seorang nabi, hendaknya ini pula wasiat Anda kepada keturunan Anda. Wasiatku untuk kalian dua perintah dan dua larangan. Apa dua perintah tersebut? Kata Nabi Nuh alaihi salam, wasiat dan perintah yang pertama, usikum bila ilaha illallah. Wasiat pertama untuk kalian adalah la ilaha illallah. Ucapkan dengan lidah, jalankan dalam keseharian kalian dalam bentuk tauhid. Karena enggak ada artinya la ilaha illallah kalau kesehariannya tetap syirik. Bisa aja seorang Paulus mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tetap jadi Nasrani. Jadi wasiat yang pertama, la ilaha illallah. Ucapkan dan jalankan maknanya. Kata Nabi Nuh alaihi salam, kata beliau, law wudi'as samawati wal ardin, sekiranya 7 lapis langit dan bumi fi kiffah, diletakkan di satu daun timbangan, wala ilaha illallah fi kiffah, dan la ilaha illallah di daun timbangan yang satu lagi, laqasamathunna la ilaha illallah. Niscaya langit dan bumi tidak akan punya bobot di dalam la ilaha illallah. Ini wasiat yang pertama. Wasiat agar anak-anak menegakkan la ilaha illallah sampai mati. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum, jangan wafat kecuali sebagai muslim. Wafat sebagai muslim maksudnya adalah la ilaha illallah. Karena orang menjadi muslim dengan la ilaha illallah, maka wafat sebagai muslim artinya wafat dengan la ilaha illallah. Tapi tidak ada orang yang wafat dengan la ilaha illallah kecuali orang yang hidup di atas la ilaha illallah. Ya, jauhi syirik. Baik, ini perintah Nabi Nuh yang pertama. Perintah Nabi Nuh yang kedua, adalah wa usikum bi subhanallah wa bihamdi. Fa innaha da'watul khalq wa biha turzaq. Wasiat yang kedua kata Nabi Nuh, banyak-banyak kalian membacakan subhanallah wa bihamdi. Karena subhanallah wa bihamdi adalah doa seluruh makhluk. Semut punya doa enggak? Semut punya keinginan, dia pun berdoa. Apa doanya? Subhanallah wa bihamdi. Burung punya doa enggak? Punya. Apa doanya? Subhanallah wa bihamdi. Tumbuh-tumbuhan juga berdoa. Apa doanya? Subhanallah wa bihamdi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abu Hurairah dulu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, di zaman Nabi, ketika kami makan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sering kami dengar makanan sambil kami suapkan makanan itu mengucapkan subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah. Ini nasi gitu ya. Nasi dalam genggaman. Sebelum masuk ke mulut, kata Abu Hurairah, kalau kami makan dengan Nabi SAW, sering kami dengarkan makanan ini bertasbih sambil dimakan. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala mengatakan, Rasulullah pernah mengambil beberapa butir kerikil kecil, beliau meletakkan di telapak tangannya, dan kami mendengarkan suara berisik subhanallah wa bihamdi. Jadi ternyata semua binatang berdoa kepada Allah dengan subhanallah wa bihamdi. Semua benda termasuk benda mati juga berzikir dengan subhanallah wa bihamdi. Maka Nabi Nuh alaihi salam mengatakan, wahai anakku, banyak-banyak mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Kenapa? Karena subhanallah wa bihamdi adalah doa semua makhluk. Wa biha turzaq. Bahkan seluruh makhluk Allah berikan rezeki
karena mereka membacakan subhanallah wa bihamdi. Nah, maka Anda yang ingin dapat rezeki, sering ucapkan subhanallah wa bihamdi. Pagi hari berapa kali? 100 kali. Sore hari berapa kali? 100 kali juga. Kalau tidak siang, tidak pagi, tidak sore, sambil jalan bacakan juga subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Di surga, negeri nikmat. Bagaimana orang-orang surga meminta nikmat kepada Allah? Mereka meminta nikmat dengan subhanallah, dengan tasbih. Allah berfirman dalam surat Nuh, da'wahum fiha subhanakallahum. Doa orang-orang surga untuk apapun permintaan mereka adalah subhanakallahumma. Maka wasiat Nabi Nuh yang pertama, banyak-banyaklah, jangan berhenti mengucapkan subhanallah wa bihamdi dengan dua alasan. Alasan yang pertama, subhanallah wa bihamdi doa seluruh makhluk. Yang kedua, subhanallah wa bihamdi penyebab rezeki Allah berikan kepada semua makhluk. Anda lihat cicak kakinya menempel di dinding. Anda suruh jalan di bumi nggak bisa berjalan. Kita kadang-kadang berpikir kakinya nempel, bagaimana dia nyari rezeki? Tapi ternyata tidak ada cicak yang mati kelaparan. Ada binatang yang mati kelaparan enggak? Enggak ada, kecuali binatang yang ditahan oleh manusia. Semua binatang yang dilepas, tidak ada yang mati kelaparan. Kenapa? Bagaimana mereka dapat makanan mereka? Karena binatang itu bertasbih subhanallah wa bihamdi. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Kata Allah, tidak ada ciptaan Allah yang tidak bertasbih. Binatang bertasbih, ikan bertasbih, burung bertasbih, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi telinga kalian hanya faham bahasa manusia, sehingga kalian tidak faham dengan tasbih mereka. Enggak faham tasbih mereka. Tasbih kucing Anda enggak faham. Semuanya bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, jadi Anda yang ingin rezeki terbuka, pintu rezeki terbuka. Oh, ini saya punya lamaran ini. Saya ingin lamaran ini diterima, soalnya gajinya 50 juta 10 hari. Keinginan Anda itu adalah rezeki. Apakah itu terbuka atau tertutup? Allah yang bisa membuka, Allah pula yang bisa menutup. Rezeki Anda di langit, di bumi ini hanya pembagian. Bagaimana Anda membuka pintu rezeki itu? Subhanallah wa bihamdi. Setiap kali Anda ingat keinginan subhanallah wa bihamdi. Larangan lamaranku mudah-mudahan diterima, subhanallah wa bihamdi. Setiap kali Anda ingat keinginan, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Karena subhanallah wa bihamdi, cara orang surga meminta. Subhanallah wa bihamdi, cara binatang-binatang meminta. Maka ketika Anda teringat satu keinginan, ucapkan subhanallah wa bihamdi. Tidak perlukah saya angkat tangan berdoa? Silakan. Silakan. Tapi kalau Anda ingin doa yang singkat dengan bobot yang luar biasa, itu dia. Apapun keinginan yang kemudian Anda sadari, Anda terbayang, ucapkan subhanallah wa bihamdi untuk setiap keinginan Anda. Coba kalau saya naik haji. Kalau Anda sekedar ngelamun, gak ada manfaatnya. Sudah, gak apa-apa, ngelamunlah dengan keinginan haji itu, tapi ucapkan subhanallah wa bihamdi. Ini dua wasiat, dua perintah. Wasiat ketiga dan keempat, dua larangan. Larangan yang pertama, wa anhaakum 'anisyirki wal kibri. Larangan yang pertama, jangan pernah kalian syirik. Jangan pernah kalian syirik. Syirik ini penghalang surga. Dalam hadis Nabi mengatakan bahwa
Dalam Al-Quran Allah inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Orang-orang yang punya syirik enggak diampuni oleh Allah. Anda ucapkan astagfirullah, astagfirullah, tapi Allah tahu Anda berbuat syirik. Istighfar Anda debu, enggak bermanfaat sama sekali. Selesai salat, assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah. Allah enggak terima. Kenapa? Allah tahu Anda masih berada dalam syirik. Anda berdoa Rabbi ghfirli, Allah enggak terima. Kenapa? Karena Anda syirik. Jangan syirik. Syirik itu artinya adalah apapun yang menjadi kekhususan Allah jangan lakukan untuk manusia. Sujud khusus untuk Allah, jangan sujud kepada selain Allah. Minta rezeki khusus kepada Allah, tidak usah minta-minta di depan manusia. Baik jamaah sekalian, ini larangan pertama. Mudah-mudahan lain waktu kita bicara syirik lebih tajam dalam kajian Asmaul Husna insyaallah taala. Karena kalau syirik itu cuma menyembah berhala, Anda semua tidak ada yang musyrik. Masalahnya Nabi kita mengatakan ada syirik seperti semut hitam di atas batu hitam pada malam yang gelap. Coba lihat betapa halusnya syirik ini. Betapa halusnya syirik ini. Nah, maka ini larangan pertama. Aku larang kalian dari syirik. Larangan yang kedua, wal kibar. Kata Nabi Nuh alaihi salam, aku pun melarang kalian dari takabur. Dosa kalian takabur. Enggak masalah kalian punya uang banyak, tapi jangan takabur dengan uang banyak kalian. Enggak masalah kalian punya jabatan tinggi, bila perlu besok Anda jadi presiden, tapi jangan takabur dengan jabatan itu. Inilah dua larangan. Jangan syirik dan jangan takabur. Kapan Anda takabur? Ketika dua hal. Pertama, Anda menolak kebenaran, itu takabur Anda dengan Allah. Seorang misalnya hari ini datang, Pak, kita sholat ke masjid, Pak. Kebenaran enggak tuh? Kebenaran. Tahu-tahu Anda bilang, di rumah aja. Inilah takabur Anda kepada Allah. Lalu yang kedua, takabur Anda kepada manusia, wa ghamtun nas, Anda memandang rendah manusia. Apakah Anda merendahkan mereka dengan amal Anda, atau Anda merendahkan mereka dengan dunia Anda? Anda naik motor, merendahkan yang jalan kaki. Anda yang punya handphone baru, merendahkan yang handphone lama. Anda rendahkan orang dengan dunia Anda, atau Anda rendahkan orang lain dengan ibadah Anda. Anda baca Quran, aku nggak baca Quran, kayaknya ini orang munafik. Merendahkan orang dengan ibadah Anda. Jadi merendahkan orang, takabur kepada manusia. Menolak kebenaran, takabur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi untuk selamat dari takabur ini dua. Ya. Terima setiap kebenaran. Lalu yang kedua, jangan rendahkan semua manusia. Dengan arti kata, hormati semua orang. Hormati. Mungkin Anda ketemu dengan seorang wanita tidak berjilbab, pakaiannya pun menor, padahal usia udah 50 tahun. Sementara Anda berpeci, berjenggot seperti saya, udah nggak usah rendahkan. Hormati semua orang. Kenapa Anda harus menghormati semua orang? Agar Anda selamat dari takabur. Mungkin wanita ini bukan wanita yang layak dihormati, tapi hormati juga lah. Kenapa? Sekali lagi, agar takabur dalam hati Anda bersih. Karena tidaklah hilang takabur terhadap manusia kecuali dengan menghormati manusia. Sekira udah masuk syuruk. Jam berapa syuruk? Oke deh. Ada pertanyaan? Insyaallah yang akan datang adalah kisah Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud insyaallah akan datang. Ada pertanyaan? Baik. Kita sudahi sampai di sini. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.